Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu di sini untuk kami. Di sini kami datang ke sini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas akhir intervensi kelompok. Di sini kami dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama saya Zain Rahma Artanti, biasa dipanggil Zain. Saya dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 4. Lanjut. Ya, saya Wafiq Abdul Mahabah, biasa dipanggil Wafiq. Saya juga sama dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, terus semester 4. Asal saya dari Cilacap, biasa dipanggil Wafiq. Kalau saya Nafa Nabila Mayazal Aida, tapi panggilannya Elsa. Saya juga dari jurusan IKS, asal saya dari Pati. Mungkin ada yang dari Pati? Asal Jawa Tengah gitu? Ya, lanjut. Nama saya Septia Nurma, biasa dipanggil Septi atau Septia. Jurusannya juga sama, asalnya dari Temanggung. Kalau di pondok, kamarnya Aisyah sendiri. Lanjut. Aku Rahmana Faida, biasa dipanggil Rahma, sama dari IKS juga, semester 4, asalnya dari Purworejo. Kami sudah memperkenalkan dari kami yang UIN dulu. Nah, terus yang dari teman-teman sekalian ini dari mana? Yang dari mana dan siapa namanya? Mungkin dari Mbak ini yang berkaitan. Nama saya sekolah di SMP SMP kelas 9. Perkenalkan, nama saya Konia Duliski. Saya dari SMP Islam Tadi Salam kelas 9. Biasa dipanggil Koni dari Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Nana Bukandila. Biasa dipanggil Nora. Saya sekolah dari SMP Islam Tadi Salam kelas 9. Asalnya dari Tripoli. Ya, perkenalkan, nama saya Isnaini Asih Triana, biasa dipanggil Isna, sekolah SMP Islam Darussalam, alamatnya begitu. Nama saya Asih Triana, biasa dipanggil sekolah dari SMP Islam Darussalam kelas 9. Saya dari Sulawesi. Siapa tadi orang tiga ya? Kesibukannya sekarang Lanjut di sini atau mau lanjut di mana? Menurut di sini dari kapan? SD atau dari Awal sampai SMP. Ada yang mau lanjutin di sini nggak? Oh, Mbak Isna. Iya. Sampai kuliah ya Mbak? Mbak Mila nggak? Di sini juga. yang kedua itu adalah penjelasan terkait intervensi dan kontrak kelompok yang dijelaskan oleh Mbak Kavi. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah mau menyempatkan waktunya untuk ikut kegiatan kami. Nah, jadi kami dari ada nama lembaganya ya. Jadi namanya itu Rumah Bincang. Rumah Bincang. Jadi kita juga ada jargon, nanti kalau misal kita bilang rumah bincang, terus nanti menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya enggak? Coba dulu. Yuk. Rumah bincang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi intervensi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan bersama, kayak misal diskusi bareng-bareng buat sharing-sharing cerita, diskusi, terus sehingga kita kalau ada masalah itu diceritain bareng-bareng sehingga kita nggak merasa sendirian. Terus jadi karena ini kan nanti permasalahannya itu terkait permasalahan yang udah dijelaskan sama Mbak Septia kan, ada permasalahan nanti masing-masing dari teman-teman cerita tentang
permasalahan keluarga ya. Tapi tenang aja kok teman-teman, ini karena kami juga menggunakan asas kerahasiaan. Jadi walaupun nanti teman-teman bakal cerita tuh permasalahan masing-masing, tapi tenang aja bakalan kami jaga kerahasiaannya. Karena di sini juga kita ada kontrak kelompoknya ya. Jadi nanti kontrak kelompoknya itu yang pertama seluruh anggota wajib hadir pada saat pertemuan. Nah, kemudian yang kedua itu seluruh anggota hadir tepat waktu dalam pertemuan, terus menjaga kerahasiaan permasalahan setiap anggota kelompok. Kemudian pada saat penyampaian cerita, diskusi, sharing-sharing itu menggunakan kalimat yang sopan dan santun ya. Kemudian ada menghargai perbedaan pendapat antar anggota kelompok. Kemudian ada aktif saat berdiskusi, terus bersikap terbuka terhadap setiap anggota kelompok, serta kami para fasilitator juga berkomitmen dan bertanggung jawab dalam proses intervensi yang berlangsung. Untuk kontrak kelompoknya itu ya teman-teman, mungkin ada dari kalian yang ingin ditanyakan. Jadi selanjutnya itu dari saya sebagai fasilitator, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Septi. Oke, sesi yang selanjutnya adalah sesi sharing session, yaitu sesi diskusi yang kemarin kan sudah tak jelasin kan, setiap anak nanti menceritakan permasalahan yang pernah dialami atau enggak pernah diketahui. Lingkupnya itu permasalahan tentang keluarga ya. Nah, jadi nanti urutannya itu kita mau menyetel musik lah, nanti kan ada spidol kan. Nanti pas musiknya di setel, nanti ininya muter. Nanti kalau musiknya berhenti, nanti yang pas berhenti di spidol ini nanti yang dia cerita duluan. Gimana sih, Bude itu sering minjem uang ke ibuku. Kalau minjem itu nggak ngira-ngira, minjemnya itu langsung banyak, sering, nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Nah, budeku sama Pak Dekku itu sering bertengkar, cuman gara-gara utangnya semakin berkala sering bertengkar. Kalau uangnya kira-kira dibuat apa kan? Uangnya itu sering buat hal-hal yang nggak berguna, misalnya arisan, terus buat menuruti gengsi, buat beli barang kayak misalnya kayak bajunya harus mahal gitu ya. Terus apa lagi? Udah. Oke, lanjut. Terus sebutin namanya juga. Iya. Ya, nama saya Isna.
Saya kan punya kakak sepupu. Kakak sepupunya itu namanya Yuda. Dia punya adik dua. Dan adiknya satunya mau masuk SMP, terus satunya mau satunya mau masuk SMP, satunya mau masuk SMA. Terus Yuda itu mau masuk kuliah juga. Terus keluarganya itu panennya itu berkurang, panennya dia menurun. Terus Yudanya bimbang mau kuliah apa enggak. Berarti ini terkait ekonomi. Dia mau masuk kuliah, tahu nggak kuliahnya? Nggak tahu, soalnya di Jambi. Dia lanjut. Oh ya, berarti inputernya dari Syareka. Yang dua nggak bisa. Syareka. Ya, nama saya Neta. Saya punya adik masih kecil, kelas 2 SD. Namanya Zaki. Dia kalau dibilangin itu susah, terus kalau dibilangin sama orang tua itu selalu melawan. Pokoknya hanya aturannya. Nakal gitu ya. Iya. Usir. Apa sampai nakalnya gimana? Usir. Usir. Tapi dia sampai dia rusuh nggak di luar sana? Rusuh banget. Ibumu pernah kayak cerita ngeluh gitu? Enggak. Nggak pernah sebenarnya. Tidak sih. Ini tidak sih. Nah, siapa itu? Ya. Nama saya Haifa. Jadi adik sepupu saya kan orang tuanya habis cerai. Nah, dia tuh kan dia ikut sama ibunya. Nah, ibunya tuh udah menikah lagi, terus dia nggak bisa menyesuaikan diri sama keluarga barunya. Habis itu dia tuh jadi kayak lebih diem tapi juga nakal gitu loh. Kalau kadang tuh kalau dibilangin tuh susah. Kelas berapa? Ya, sama seumuran kelas 9. Namanya? Namanya Lanjut. ya, perkenalkan nama saya Poni. Jadi saya punya kakak. Kakakku itu tuh sering banget keluar malam. Habis maghrib sampai subuh itu baru pulang. Terus nanti pulang tuh cuma makan, terus nanti tidur sampai sore. Habis itu malam tuh pergi lagi. Kayak gitu terus kerjaannya. Padahal udah waktunya dia kerja. Pulang malam terus? Pulang malam. Dari rumah pagi. Enggak, itu pergi malam, Pergi malam. pulang pagi. Pulang pagi. Iya, Lagi-lagi ya? iya. Berarti udah umuran kerja. Ya, enggak sih, baru umur 19 tahun. Lulus SMA ya? Iya. Oke, berarti semuanya udah diceritakan ya. Terus lanjut ke sesi selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi yang nah, yang pertama tadi ceritanya Mela kan itu kan ceritanya videonya sering minjem uang gitu kan. Terus Pak Dunya kayak nggak setuju kalau dia itu minjem uang karena kan membuat perekonomian keluarganya tambah sedikit tambah nambah pengeluaran. Mungkin dari aku itu tuh karena
kurangnya komunikasi antara saling studi antara Pak Gubernur sama Gubernur. Mungkin itu bisa diselesaikan dengan komunikasi atau musyawarah. Kalau enggak, kalau misalnya dia itu juga bisa kayak videonya tuh belajar manajemen uang gitu. Itu ada kayak sama psikolog itu juga ada belajar manajemen uang. Kalau ada yang lain, terus yang kedua pendidikan nasional. Tadi kan kakak sepupunya juga punya kedua, itu mau masuk kuliah disebut ekonomi ya, karena padanya kalau misalnya dulu punya kuliah itu bisa aja nanti dari media kalau bisa itu nggak harus pakai uang ya milih gitu. Bisa juga dulu cari beasiswa nanti beasiswa misal kalau sekarang itu kan ada beasiswa yang dari misal PT Jarum itu apa itu kan dari beasiswa itu bisa cari dari situ atau bisa dari kuliah langsung tapi masuk dulu misal di kuliah kan itu masuk dulu ya nanti baru cari beasiswa dan tapi biasanya kalau kayak itu kita tuh kayak udah persiapan uang yang terbaik. Kalau dari teman-teman ada yang mau menanggapi nggak permasalahan terkait yang menimbulkan masalah dari Mbak siapa tadi? Mbak Isna. Selain Mbak Isna dari teman-teman mungkin ada yang saran, tanggapan disampaikan aja nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi bareng ya untuk menyelesaikan masalah atau masalah. Nggak usah tegang-tegang, relax aja. Sambil minum. Apa yang dia pernah pengalaman seperti dia masuk kuliah, sebenarnya tersebar. Kalau enggak, bagaimana informasi? Ada bapak saya punya teman beasiswa. Yang lain itu ceritanya saya suka. Akhirnya masih kecil, S2 sering lawan kuliah. Mungkin kamu kan emang ambil biasanya mintanya kuliah isi gitu ya. Mungkin kalau sebisa itu masih kita masih apa-apa. Tapi mungkin nanti basis atau aja dikasih tahu kalau misalnya dan kalau mau orang tua nggak boleh apa tidak itu loh kayak mamanya supaya menjalankan tugasnya kamu apa sih hujan tapi tidak bisa lain bisa pakai bahasa ramah karena kan anak laki-laki yang biasanya juga yang lain ini akhir sama penyakit Yang punya adik kelas berapa? Kelas 6. Bisa aja. Sama apa sih? Kelas udah nanti ya, nggak tanggal lagi ya. Pakai kecil nggak? Ya, jangan sekali. Yang kelas kelas biasanya ini cara yang mas kamu nggak lah ini kalau gitu aku itu kalau disuruh sama laki-laki itu nggak mau tuh sampai nangis nggak kalau dan nangis sekali malah keluar malah berjuang sekarang kita adik ibunya satu sekolah adik ibunya ke ibunya Surabaya
dia kesulitan untuk adaptasi. Kira-kira adiknya tinggi juga. Karena kita sudah ya. Soalnya udah bersih dulu. Kalau dari kamu punya kalau sama kamu dia sering cerita tidak ada bagus. Mungkin kalau mungkin kan seperti kita saya juga ya mungkin itu lagi masa transisi mungkin dia lagi masa sedih tapi dia nggak punya jadi terus solusinya kan dapat kita berulang misalnya jangan diajak cerita gitu karena kan kalau orang-orang yang apa sih orang yang akhirat cerita itu kan ada rasa kesepian jadi kita sebagai teman juga ikut membantu kayak kamu apa ada cerita itu ya jangan sendiri jangan diajak main diajak cerita biar lupa sama masalah yang kita dapat langsung saja nggak boleh makanya sering rajin sampai larut malam pulang pagi jadi itu kami tidak kami terus sudah pulang dirinya di dalamnya kita sampai tapi dia tidak masih tahu keperluannya orang sedih itu biasanya katanya namanya kalau tahu kalau dari orang tuanya di banyak nggak peraturan sekitar malam kan nggak sampai ya tapi ya ini kayak lalu kemudian dia nanti malah ya tapi kemudian depannya bisa diperkatakan yang bersambut ya diskusi lagi dari barang kita sama bapak sama kamu juga bisa ikut nanti apa itu kita sering melakukan jadi kalau nggak cocok sama nanti bisa juga kalau rumah itu bisa tempatnya bisa lihat kalau ada kerjaan juga tapi enggak bisa kita memang mungkin ya enggak ada ya harus mengumpulkan seperti ya jadi dia tidak mengumpulkan mungkin bisa diskusikan ya terkait waktu jam pulang kamu itu mau jam berapa diskusikan terus disepakati masa berapa terus sepakat itu nanti dilihat dia mungkin enggak jadwal itu nanti bisa kok dan mengatur ya aman tapi kalau belum ada yang mungkin bisa ditambah kayak punishment bulan itu dari tanggal ya sepakat buat belajar kalau tidak jadi apa-apa loh kita diskusi sharing aja ya kayak dan dia ceritain karena kan kita tadi rumah bincang itu menyelesaikan masalah tanpa masalah baru ya biar lebih semangat kita sedang lagi ya semangat dong semangat rumah bincang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Selanjutnya mungkin Bapak bisa sambil minum nggak apa-apa Mbak? minum aja dibuka Karena habis ini kita bakal seru-seruan. Kita ada art terapi atau terapi seni. Kita ini dulu ya art terapi. Jadi nanti
kita menyediakan kertas kosong. Terus nanti untuk panduannya akan dibantu sama Mbak Azarin. Jadi art terapi ini tuh tujuannya agar kalau kita ada masalah atau kita misal merasa cemas atau merasa terbebani dengan pikiran kita bisa menuangkannya di sini di kertas kosong. Nanti digambar sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat ini, pikiran apa yang sedang mengganggu pikiran kalian, masalahnya yang sedang mengganggu. Kalian coret-coret di sini, terserah kalian. Kita nggak ada oh ini benar gambarnya bagus atau gambarnya jelek, nggak ada ya, karena ini tuh sesuai sama pemikiran yang ada di pikiran kita. Jadi masalah apapun yang sedang kita alami, kita bisa menuangkannya di atas kertas kosong ini. Nampak aja Mbak Sari, dikasih waktu nggak? Ya waktunya 15 menit. Waktunya berapa? 5 menit untuk gambar ya. Coret-coret aja. Terserah kalian mau Buat garis besar atau apa terserah. tapi pertama memakai dasar hitam dulu ya, jangan pakai bahan hitam dulu. Nanti ikuti apa yang Mbak Azarin Nah, terus sekarang bisa mungkin mulai gambar, nggak usah di konsep langsung gini biasa nggak apa-apa. terserah mau coret-coret besar, kecil atau apa Kecil gitu. atau nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalian menuangkan aja apa yang Sebelas menit nggak kalian apa-apa. rasakan. Keren aja. Coret aja nggak apa-apa. Ketiga tambah. Sampai memenuhi seluruh isi kertas ya. Iya, sampai penuh. Penuhin aja. Terserah mau coretan kecil atau besar atau apa. Yang penting kalian setelah coret-coret itu kalian merasa lebih sedikit rileks pikirannya gitu. Gak apa-apa. Terus ya. Satu konsep ya. Yang penting setelah kalian coret-coret itu kalian sedikit merasa tenang. Kadang kalau kelas ngantuk kan kita sering nyerah gitu kan. Kalau udah jelas sama itu. Dan semuanya belum. Sampai penuh ya kertasnya. Atau nggak apa-apa. Karena kita bakal lanjut ke Step yang selanjutnya.
Kulit ya teman-teman. Lanjut itu teknik pewarnaan. Di sini kan itu ada yang coret-coretan gitu. Nah itu nanti bisa diwarnain bebas sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini ada warnanya banyak. Nah ini kalau yang coret-coretan begini bisa diwarnainya sesuai kayak gini. Per garis ini kan beda sama ini ya. Terus yang ini warna nah, tapi jangan yang ini sama-sama kayak gini. Bebas warnanya nggak apa, mungkin bisa semua ya. Susah tuh. Susah. Susah tuh. Nah, warnanya bebas. Yang penting jangan warna hitam ya. Yang warna-warni.
Diangkat dulu kertasnya. Enggak apa-apa. Ya itu ke kamera. Gimana perasaan kalian setelah melakukan art terapi atau terapi seni? Coba dari Mbak baju merah, Mbak siapa? Mbak Mela, silakan. Sebelumnya Mbak Mela sudah pernah belum kayak kalau ada misal lagi merasa jenuh atau lagi bosan terus terapi coret-coret di kertas itu sudah pernah belum Mbak? Berarti ya. Yaitu kalau art terapi itu bisa jadi salah satu terapi yang kita gunakan kalau misalnya kita lagi banyak pikiran atau lagi merasa bosan, kita bisa coret-coret di kertas sampai meluapkan emosi kita di kertas gitu. Kalau dari Mbak Helva gimana? Oh Helva, gimana perasaannya setelah terapi ini? Apa capek? Nggak capek ya. Selanjutnya kita masih ada games lagi nih buat kita nenangin sejenak pikiran kita. Nah, game selanjutnya akan dibantu oleh Mbah Rahma. Jadi kita ada gamesnya, kita ada dua opsi gamesnya. Yang pertama itu ada tebak lagu. Nah, kalau lagunya ini kita pakainya lagu pop Indonesia gitu, yang pasti kalian bisa familiar. Nah, terus yang kedua ini kita ada sambung kata. Jadi aku ngasih pilihan ke kalian. Gitu. Kalian kira-kira mau pakainya games yang mana? Jadi nanti kalau sambung kata, jadi orang pertama nanti harus nyebutin satu kata. Nanti satu yang kedua itu harus nyebutin satu kata, tapi yang berbeda. Jadi itu harus nyambung sama kata yang disebutkan sama orang pertama. Jadi contoh, aku nyebut saya, terus nanti saya melanjutkan dengan kata yang berbeda, tapi harus menyebutkan juga kata yang sebelumnya. Jadi contoh, Saya akan lanjut, Saya akan makan. nah gitu. Saya akan makan nasi. Harus dilanjut. Saya akan makan nasi pedas. Nah, contohnya gitu. Sudah paham? Ini bisa dimulai dari ini, Mbak. Ini tak. Ini sebelum saya. buat piring buat piring buat dan nasi. Satu kata aja. Piring buat nasi. Buat nasi. Piring buat nasi dan piring buat nasi. Itu aja yang aman. Kan dia sudah awal. Mulai duluan. Ayo siapa yang mau ayo angkat tangan. Aku seorang
ini seorang kita jadi aku seorang kita. Lanjut. Kamu lanjut siapa? Tunjuk temannya. Lanjut mana nih? Ini catatan. Udah lanjut. Bella kan tadi udah lanjutin dari Tony. Satu kata aja. Ulang. Ayo, apa tadi? Ini ulang dari ini Mbak Isma. Diulang lagi. Dari awal. Ini adalah Ini adalah Kan satu kata. Ini ternyata dua kata. Ini adalah. Kamu sama kata sebelumnya? Oh, dilanjutin. Kali ini adalah. Ini adalah seorang ketua. Ini adalah seorang ketua. Kalau yang mau main bola itu gimana? Kira-kira mau nggak? Kita main bola. Ayo, coba. Ayo. Nanti yang tahu judulnya bisa angkat tangan ya. Siap. 1, 2, 3. Ada yang hafal banget. Lanjut. Nanti angkat tangan aja ya, takutnya langsung angkat tangan yang tahu juga. Yang tahu langsung angkat tangan. Sama bareng. Hafal nggak? Yang kedua, sudah mulai. Nyanyinya siapa nih? Tulus. Sudah bisa ya ternyata. Saya dengerin lagu nih kayaknya. Masuk playlist kan nih? Sukanya petik lagu Korea ya? Sama bahas hari ini K-popers. Yang ketiga. Ada yang tahu nggak? Pas. Apa Mbak Rahma? Ini apa? Itu lagunya Rizky Febian. Dunia?
Waktu kelima. Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Punya apa barang makronya? Punya artisnya ini dulu ikut Indonesian Idol. Tahu nggak? Ziva. Tiara. Punya dia apa ikut semua? Sama. Oh. Pati. Huruf depannya apa Mbak Rahma? Sama. Inisialnya belum judulnya. Bunga hati. Ada yang tahu nggak? Enggak. Ada lagu lagu. K-pop pada tahu K-pop nggak? Tahu semua nggak? Ada yang bisa main? Nyanyi. Ada yang tahu? Enggak. Pusat yang itu dengan lagu Indonesia. Hafal kan? Pasti hafal. Tahu? Apa judulnya? Penyanyinya siapa? Wismi. M. Ayo. Ada lagi. Ayo siapa? Ayo. Botak orangnya. Namanya dua kata. Dua. M. Dua kata kedua. Desember. Ayo siapa? Lumayan. Sama Mbak Hana. Penyanyinya itu Mas Indri. Oh gini. Dulunya dia juga dulu ikut Indonesian Idol. Temennya Tiara. Tiara. Temennya lagi. Yang orangnya kecil. Orangnya tinggi. Kecil. Ada yang tahu nggak? Orang Jawa Timur. Ada yang tahu? Jadi penyanyi itu namanya Keisha. Lagunya Tak Ingin Usai. Kalau ini udah tahu ya? Apa enggak? Yang terakhir. Kayaknya digorok semua sama Haifa nih. Ini kayaknya hafal semua lagu-lagu. Iya deh. Berhenti, sekali lagi. Berbincang. Menyelesaikan masalah tanpa masalah.
definisi ya. Jadi manfaat dari games yang udah kita main tadi itu yang pertama itu bisa mengurangi stres, terus yang kedua itu dapat meningkatkan memori karena dengan kita mengingat kayak tadi judul lagunya apa, artisnya apa, terus yang disambung kata kita ingat kata yang sebelumnya apa, itu dapat melatih otak kita dalam mengingat informasi. Terus yang ketiga itu membangun kebersamaan dan juga meningkatkan interaksi karena kan tadi kan kayak kita diskusi gitu kan ini lagunya apa gitu kan. Dan juga dapat melatih kita dalam kemampuan mendengarkan dan juga berdiskusi. Jadi mungkin saya mau nyimpulin ya. Mungkin di sini kan kita tadi bahas tentang masalah keluarga, kayak misal tadi ada kakaknya yang suka keluar malam, terus ada tantenya yang suka menjemput waktu. Jadi dalam sebuah keluarga tuh yang paling penting tuh sebuah komunikasi. Jadi misal kalau komunikasi dalam keluarga tuh bagus, hubungan dalam keluarga tuh juga bakal harmonis. Kalau misal antar anggota keluarga aja tuh nggak deket, jarang ada komunikasi, itu masalah bukannya malah terpecahkan, malah makin gede. Jadi memang yang paling penting tuh sebuah komunikasi. Jadi kita tuh harus nyempetin waktu luang buat komunikasi antar keluarga sama orang tua. Kalau misal kita komunikasinya bagus, masalah tuh gampang dipecahin. Jadi gitu sih gitu aku. Terus kita juga rasa saling percaya dalam keluarga tuh bisa terbangun gitu. Bisa saling support, terus bisa saling mecahin masalah bareng-bareng gitu loh kalau komunikasinya tuh terjalin bagus. Itu mungkin dari saya, atau ada yang mau ditanya Dari teman-teman kesimpulannya sendiri itu gimana teman-teman? Ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kita di sore hari ini enggak? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya dari Mbak Koni, nggak apa-apa, yuk. Kayaknya mau Iya, kayaknya mau ngomong dari tadi. Ayo, nggak apa-apa, yuk. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. apa ini kesan-kesannya, Pesan-pesan dari kegiatan diskusi kita di sore hari ini gimana? sih gimana Dari Mbak Heva? terus yang lain. Dari Mbak Nggak usah malu-malu. Asik, asik, lemes banget kan? Belum makan atau gimana? Udah. Ya dari Mbak Isna gimana? Yuk lanjut. Mela. Yuk Mbak Koni yuk. Ayo, nggak usah malu-malu loh. seru, terus kita bisa mengeluarkan unek-unek kita. terus mau nambahin juga kalau kalian kan di asrama nggak bawa HP ya, terus nanti komunikasi sama orang tuanya gimana? Bulan sekali, Kenapa ada masalah? harga sama. Oh ada. Berarti juga sejalan sebulan sekali buat telepon apa chat juga pakai flash. Sama giliran. Itu juga udah kebantu ya, berarti bisa kita nggak benar-benar kayak nggak bawa HP jadi nggak bisa komunikasi. Itu bisa sebulan sekali atau ada yang disambangin tiap minggu. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Meskipun kita nggak kayak apa sih di asrama kan nggak boleh disamani, tapi kita juga harus tetap menyempatkan
untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang di rumah dan keluarga, bisa telepon, bisa chat. Yang penting kita harus tetap berkomunikasi dengan keluarga. Ya, kalau ada apa-apa diceritain aja, nggak usah bingung sendirian. Mungkin dari kita kegiatan intervensi hari ini cukup segini aja. Makasih buat teman-teman udah luangin waktunya. Saya berharap biar teman-teman sukses ke depannya, bahagia selalu, sehat selalu. Semoga yang diinginkan tercapai.